Kabut pagi turun lembut di atas tanah Madiun 18 September tahun 1948. Angin menyapu sawah yang membentang luas, membawa aroma tanah basah yang baru saja tersentuh embun. Namun, ketenangan itu hanyalah selubung tipis dari badai besar yang sedang menggelegak di bawah permukaan. Kota kecil di timur Jawa itu segera menjadi panggung drama paling getir dalam sejarah bangsa, yaitu pemberontakan, pertumpahan darah, dan pemusnahan. Tahun 1948 adalah tahun paling genting bagi Republik Indonesia yang baru lahir. 2 kali agresi militer Belanda membuat negeri ini seolah berdiri di tepi jurang kehancuran. Dalam bayang-bayang invasi asing, muncul keretakan di tubuh bangsa sendiri. Di bawah pimpinan Musso, seorang tokoh komunis senior yang baru pulang dari Uni Soviet, Partai Komunis Indonesia atau PKI mencoba merebut kekuasaan dari pemerintah Republik Indonesia. Musso yang lama hidup di pengasingan kembali ke Indonesia dengan ambisi besar, yaitu mendirikan negara buruh berbasis komunisme ala Stalin. Pada bulan Agustus tahun 1948, PKI melalui Front Demokrasi Rakyat atau FDR mulai menyusup ke dalam kekuatan militer Republik, terutama Divisi 4 di bawah Komando Jenderal Sudiarto dan Kolonel Sutarto yang berpaham kiri. Di kalangan buruh dan tani, agitasi komunis meningkat tajam. Pada tanggal 18 September tahun 1948, PKI Madiun secara resmi memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia di bawah pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin. Mereka mengambil alih pemerintahan lokal, membunuh pejabat-pejabat pemerintah Republik, dan mendirikan Dewan Rakyat bergaya Uni Soviet. Pemberontakan ini cepat menyebar ke beberapa wilayah lain di Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti daerah Kediri, Ponorogo, dan Magetan. Target utama mereka adalah tokoh-tokoh militer, ulama, dan orang-orang yang dianggap anti-komunis. Desa-desa dikepung, rumah-rumah dibakar, dan orang-orang yang tak bersalah dibantai tanpa pengadilan. Di Desa Kresek, Magetan, sebuah tragedi besar terjadi. Sebanyak 108 orang, termasuk para santri dan kiai, dibantai dan dibuang ke dalam lubang sumur. Darah mengalir di tanah yang selama ini sunyi, menandai awal dari kekacauan yang lebih besar. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi dendam tak terobati yang akan memakan korban lebih besar lagi di tahun 1965. 17 tahun kemudian yang merubah muka sejarah dan kekuatan politik di Indonesia. Pemerintah Republik di bawah Presiden Soekarno langsung menyatakan bahwa pemberontakan ini adalah pengkhianatan terhadap perjuangan nasional. Dalam siaran radio yang membakar semangat rakyat, Soekarno menyerukan agar bangsa Indonesia bersatu menghadapi PKI. Pilih Soekarno-Hatta atau Musso, seru Bung Karno dalam pidato yang menggelegar. Ultimatum itu menjadi tanda bahwa perang saudara tak terhindarkan. Jenderal Sudirman, meskipun sedang sakit parah, tetap memberikan komando kepada pasukan Siliwangi dan Divisi 3 untuk merebut kembali Madiun. Dalam waktu sekitar 2 minggu, pasukan Republik berhasil menggulung kekuatan PKI. Perlawanan yang semula gencar, perlahan melemah di hadapan tentara Republik yang lebih disiplin dan terorganisir. Musso, sosok yang kembali ke tanah air dengan semangat revolusi yang menggelegak, adalah penggagas utama dari proyek besar PKI 1948. Berbekal pengalaman panjang di Moskow dan pelatihan ideologis selama 2 dekade, ia percaya bahwa Indonesia adalah tanah subur bagi komunisme. Namun idealisme itu dengan cepat runtuh di hadapan kenyataan keras tanah Jawa. Setelah proklamasi Republik Soviet Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948, Musso mengendalikan gerakan dengan optimisme berlebihan. Ia mengira masa buruh dan tani akan bangkit serentak.
Namun ternyata ia keliru. Reaksi dari pemerintah pusat datang sangat cepat dan tanpa kompromi. Soekarno dan Hatta bersikap tegas. Tentara yang loyal pada Republik, terutama divisi Siliwangi yang baru saja ditarik dari Jawa Barat akibat perjanjian Renville, langsung bergerak ke timur. Madiun yang semula dikuasai oleh unsur FDR PKI menjadi sasaran utama. Musso sadar dirinya sedang diburu. Dalam kepanikan, ia melarikan diri dari kota ke pedalaman Ponorogo. Menyamar dengan pakaian rakyat biasa, ditemani oleh beberapa kader kepercayaan. Namun pasukan Republik terus menyisir setiap desa, setiap hutan jati, setiap rumah tua di lereng-lereng Gunung Wilis. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1948, pelarian Musso berakhir. Di daerah Ngebel, Ponorogo, sebuah tim patroli dari divisi Siliwangi menemukan jejaknya. Terjadi kontak senjata. Musso yang konon masih mencoba melawan ditembak mati di tempat. Tak ada upacara, tak ada pengakuan terakhir. Tubuhnya dibawa dalam kerahasiaan dan kuburnya tidak pernah benar-benar diketahui secara pasti hingga saat ini. Dengan matinya Musso, simbol perlawanan PKI 1948 pun runtuh. Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh FDR lainnya ditangkap. Sebagian besar dieksekusi, sebagian lainnya diadili. Namun, pembalasan dari pihak Republik tidak berhenti di situ. Operasi pembersihan dilakukan. Siapapun yang diduga terlibat dengan PKI, bahkan hanya bersimpati, ditangkap atau dibunuh. Banyak dari mereka yang hanya petani buta huruf, namun menjadi korban karena laporan atau fitnah tetangga. Dalam suasana penuh ketakutan, ratusan orang menghilang. Sumur-sumur tua di Magetan, Ponorogo, dan Madiun menjadi kuburan massal. Mayat-mayat membusuk tanpa nama. Sejarah mencatatnya sebagai tragedi politik, namun bagi warga, itu adalah mimpi buruk yang hidup. Setelah pemberontakan dipadamkan, pemerintah Republik menegaskan bahwa tindakan mereka adalah demi menjaga kesatuan bangsa. Namun bagi banyak keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai, baik di pihak PKI maupun korban dari kelompok anti komunis, luka itu tak pernah sembuh. Tragedi ini menjadi luka mengangat dalam sejarah Indonesia. Bahkan setelah bertahun-tahun, topik ini tetap tabu di beberapa kalangan. Anak cucu korban hidup dalam stigma, dibayangi label turunan PKI, kehilangan kesempatan pendidikan dan pekerjaan. Meski kekerasan jalanan terjadi di banyak wilayah, pemerintah juga membentuk pengadilan militer darurat di beberapa kota besar. Tokoh-tokoh besar FDR seperti Amir Syarifuddin, Suripno, dan tokoh sayap kiri militer seperti Sutarto ditangkap dan diadili. Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri yang pernah menjabat posisi tinggi dalam pemerintahan, kini berada di hadapan para jenderal sebagai terdakwa makar. Ia mencoba membela diri, menyatakan bahwa FDR tidak bermaksud menggulingkan pemerintah, melainkan mengoreksi arah revolusi. Namun tak ada pengampunan. Dalam waktu singkat, ia dan beberapa tokoh lainnya dijatuhi hukuman mati. Eksekusi dilakukan secara tertutup, tanpa publikasi. Bahkan keluarga mereka tidak diberi kesempatan untuk menguburkan jenazah. Yang tersisa hanyalah rumor, misteri, dan hanya bisik-bisikan. Para buruh kereta api yang dulu mogok mendukung FDR juga ditangkap dan dijatuhi hukuman. Di Surakarta, seorang kepala stasiun dibakar hidup-hidup oleh massa. Di desa-desa, orang-orang mulai berbisik dengan ketakutan. "Jangan bicara soal Madiun," kata seorang ibu kepada anaknya di tahun 1950-an. "Nanti kita ikut hilang." Sistem informasi pemerintah secara resmi menutup rapat-rapat diskusi tentang tragedi Madiun. Buku sejarah sekolah hanya menyebutkan sebagai pemberontakan PKI 1948 yang digagalkan oleh TNI, tidak lebih dari itu. Namun bagi mereka yang kehilangan orang tua, suami, istri atau saudara, kejadian ini tak pernah hilang dari ingatan. Di bawah rumah, foto-foto lama disimpan dalam peti, nama-nama tak pernah disebutkan lagi, dan makam tanpa nisan dibiarkan begitu saja. Stigma terhadap keluarga ex-PKI menjadi momok hingga berpuluh-puluh tahun kemudian.
Anak-anak mereka kesulitan masuk sekolah negeri, tak bisa mendaftar sebagai PNS, apalagi masuk militer. Darah merah seolah menjadi dosa yang diwariskan turun-temurun. Ironisnya, sebagian besar dari mereka bahkan tidak tahu mengapa keluarga mereka dibunuh. Seorang pria tua di Magetan pernah berkata, "Ayahku petani, ia tak tahu siapa itu musuh, tapi karena ia ikut rapat tani, ia dicurigai, lalu kemudian hilang." Kini Madiun kembali tenang. Kota yang dulu menjadi saksi bisu pembantaian, kini hidup seperti kota kecil lainnya. Tapi bila kita berjalan di malam hari di desa Kresek dan berdiri di depan monumen Kresek yang dibangun untuk mengenang tragedi itu, kita mungkin masih bisa merasakan bisikan masa lalu. Monumen itu berdiri sunyi dengan relief yang menggambarkan penderitaan, pembunuhan, dan juga darah. Di bawahnya terkubur tulang-tulang para korban yang tak sempat bicara. Mereka dibungkam sejarah, namun tidak oleh ingatan rakyat. Mereka korban pembantaian oleh PKI Madiun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Madiun 1948 bukan sekedar peristiwa politik. Ia adalah simbol betapa ideologi bisa membunuh manusia dan bagaimana manusia bisa kehilangan rasa kemanusiaannya dalam nama kekuasaan. Tragedi itu adalah pengingat bahwa perjuangan bangsa ini tak hanya melawan penjajah, tapi juga melawan sesamanya sendiri, dan bahwa dalam setiap darah yang tertumpah ada kisah yang menanti untuk diceritakan agar tak terulang kembali. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas, dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.